Dr. Ratulangi adalah perintah, penegak, dan pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Ia pahlawan kemerdekaan nasional yang telah menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk mengejar cita-cita agar Indonesia merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Dr. Ratulangi dilahirkan di Tondano, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Lebih tepat, ia dilahirkan di distrik atau kecamatan Kasendukan. Ayahnya bernama Jizias Ratulangi dan ibunya Gerungan. Jadi nama lengkapnya adalah Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau GSSJ Ratulangi. Rakyat Minahasa dan kawan-kawannya memanggilnya Sam, kependekan dari Samuel. Ayahnya seorang nasionalis yang senantiasa menjunjung tinggi kepribadian bangsa. Ia termasuk orang yang rajin membaca buku. Ayah Ratulangi mempunyai banyak pembantu rumah tangga yang setia. Mereka dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga. Di antaranya terdapat Denan dan Tialo. Kedua orang ini berpengaruh besar pada perkembangan jiwa Ratulangi. Pada usia 6 tahun, Ratulangi dimasukkan ke Europees Lagere School atau Sekolah Dasar Belanda di Kasendukan. Ia mulai mengikuti jejak ayahnya. Ratulangi gemar membaca buku. Setelah tamat dari sekolah dasar, Ratulangi diterima di Hoofddenschule Tondano. Ia termasuk murid yang terpandai di sekolah sehingga berhasil memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pelajarannya di Jawa. Pada tahun 1904, Ratulangi meninggalkan tanah Minahasa. Pada waktu itu, ia berusia 14 tahun. Di Jakarta, ia memasuki sekolah teknik Koningin Wilhelmina School atau KWS. Dalam waktu 4 tahun, ia berhasil mendapat ijazah KWS dengan nilai yang sangat tinggi. Setamat dari KWS, Ratulangi bekerja sebagai ahli mesin pada pembangunan kereta api di Priangan Selatan. Ia mulai merasakan adanya perlakuan yang tidak adil. Untuk itu, pada tahun 1912, Ratulangi minta berhenti. Ketika mendengar kabar bahwa orang tuanya meninggal, ia pulang ke kampung. Sesudah menyelesaikan urusan keluarga, Ratulangi bersama-sama dengan Samsi, TG Mulia, Gunawan Mangunkusumo, Welao, dan Samut berangkat ke Nederland. Tahun 1913 sampai 1915, Ratulangi belajar di Amsterdam dan pada tahun 1915, ia memperoleh ijazah guru, yaitu Middelbaar Acte Wiskunde en Pedagogiek. Tahun 1914 sampai 1915, Ratulangi dipilih sebagai ketua Indisch Vereniging. Perkumpulan ini kemudian mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Tahun 1915 sampai 1919, Ratulangi memasuki Universitas Zurich. Ia pernah dipilih sebagai ketua Association des Étudiants Asiatiques, sebuah organisasi mahasiswa yang anggota-anggotanya berasal dari Asia. Pada tahun 1919, Ratulangi mendapat gelar doktor dalam ilmu pasti dan ilmu alam dari Universitas Zurich. Pada tahun 1919 sampai 1922, Dr. GSSJ Ratulangi menjadi guru sekolah menengah di Yogyakarta. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan itu. Pada tanggal 16 Agustus 1927, ia bersama-sama dengan Dr. Tumbelaka mendirikan Partai Persatuan Minahasa. Tahun 1938 sampai 1942, Ratulangi giat bergerak dalam lapangan perburuhan dan sosial. Tahun 1922 sampai 1924, Dr. Ratulangi menjadi Direktur Maskapai Asuransi Indonesia di Bandung. Pada tahun 1924, ia diangkat sebagai Sekretaris Dewan Minahasa di Manado. Dr. Ratulangi berhasil menghapuskan Herendiens dan membuka daerah transmigrasi baru di Modo-Inding dan Kanarom. Pada tahun 1927, rakyat Minahasa mengangkat Dr. Ratulangi sebagai wakilnya di Dewan Rakyat. Dr. Ratulangi mulai dikenal sebagai ahli politik yang pandai. Banyak buah pikirannya yang ikut menentukan kebijaksanaan pemerintah. Pada tahun 1936, Dr. Ratulangi ikut menandatangani dan memperjuangkan petisi Sutarjo. Selain bekerja keras di Dewan Rakyat, Dr. Ratulangi juga giat memimpin Vereniging voor Indonesische Akademici, yaitu Perhimpunan Sarjana-Sarjana Indonesia.
Pemerintahan Belanda berusaha menjatuhkan nama Dr. Ratulangi, namun usaha tersebut gagal. Pada tahun 1943, Dr. Ratulangi menerima tawaran pemerintah Jepang. Ia diangkat sebagai penasihat pemerintah bala tentara Jepang di Jakarta, dan pada tahun 1944 ia dipindahkan ke Makassar. Dr. Ratulangi senantiasa mempergunakan kedudukan resminya untuk membina semangat rakyat. Ia mendirikan organisasi Sumber Darah Rakyat atau Sudara. Dalam kedudukan yang sangat sulit, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada permulaan bulan Agustus 1945, Dr. Ratulangi memimpin misi Sulawesi ke Jakarta untuk mengikuti sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Dr. Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi. Untuk mempertahankan tegaknya Republik Indonesia, Gubernur Ratulangi membentuk badan perjuangan yang diberi nama Pusat Keselamatan Rakyat. Seluruh lapisan rakyat di Sulawesi mendukung segala kebijaksanaan Dr. Ratulangi, sehingga raja-raja menyerahkan kedudukan kerajaannya kepada kebijaksanaan gubernur. Dr. Ratulangi membuat petisi pada PBB yang ditandatangani oleh 540 pemuka rakyat Sulawesi. Petisi itu menyatakan bahwa Sulawesi tidak dapat dipisah-pisahkan dari Republik Indonesia. Pada tahun 1946 sampai 1948, Dr. Ratulangi beserta 6 anggota stafnya, yaitu Lanto Daeng Pasewang, Saleh Daeng Tompo, Latu Mahina, Suwarno, IPL Tobing, dan WST Pondaak diangkut rombongan ke tempat pembuangan Serui, Papua Barat. Mereka dipisah pemberangkatannya menjadi 2 rombongan. Mereka dibawa bersama keluarga dengan pesawat Catalina tanpa diberitahu kemana tujuannya. Oleh karena Belanda berusaha merahasiakan keberangkatan itu, tetapi ternyata gagal. Gelora rakyat setempat tidak dapat dibendung lagi. Mereka berbondong-bondong melihat 7 pahlawan bangsanya yang akan ditawan di tempat yang jauh. Di tempat pembuangan itu, Dr. Ratulangi ikut membuka kebun dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan makanan, seperti sayuran dan buah-buahan. Di tempat yang sunyi itu, Dr. Ratulangi dan kawan-kawannya masih dapat memelihara semangat perjuangan. Mereka masih sempat mendirikan sebuah sekolah untuk pemuda-pemuda di Irian Jaya. Dengan diam-diam, Dr. Ratulangi berhasil mendirikan Partai Kemerdekaan Irian dan organisasi wanita Ibunda Irian. Pada tanggal 10 November 1948, RRI Yogyakarta menyiarkan pernyataan yang dibuat oleh Dr. Ratulangi dan kawan-kawannya. Pada tanggal 18 Desember 1948, Dr. Ratulangi ditangkap dan ditahan oleh Belanda. Pada tanggal 30 Juni 1949, Dr. Ratulangi wafat di Jakarta. Dr. Ratulangi diangkat sebagai pahlawan nasional dan mendapat beberapa bintang penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Dr. Ratulangi merupakan sumber inspirasi dan suri tauladan bagi rakyat Indonesia. Dr. Ratulangi bersikap tegas dan keras serta selalu diiringi oleh sikap sportif dan terus terang. Dr. Ratulangi dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang politik serta tajam otaknya dan berpandangan ke depan. Dr. Ratulangi adalah orang yang pemberani dan selalu teguh kepada pendirian yang telah dipilihnya. Dr. Ratulangi telah berkorban demi cita-cita kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan peri kemanusiaan. Dr. Ratulangi termasuk dalam barisan manusia-manusia besar Indonesia yang telah berjajar menghiasi sejarah perjuangan rakyat Indonesia.